Bab Unsur-unsur prinsip dalam berbicara yang sukses dalam buku Public Speaking for Success oleh Dale Carnegie menjabarkan unsur-unsur yang sangat prinsip untuk mencapai kesuksesan dalam upaya untuk menjadi pembicara yang handal. Unsur-unsur tersebut adalah perlunya keuletan, menekuninya selamanya, dan kemauan untuk menang. Ketika kita mulai mempelajari apapun yang baru, kita tidak pernah maju secara bertahap. Kita bukan membaik secara bertahap. Kita membaik secara mendadak oleh permulaan-permulaan yang mendadak. Lalu kita tetap untuk sementara waktu, atau bahkan merosot kembali dan kehilangan sebagian pijakan yang sempat kita raih. Periode-periode stagnasi atau kemunduran ini dikenal baik oleh semua psikolog dan telah dijuluki sebagai dataran tinggi pada kurva pembelajaran. Kemampuan kita berbicara di depan umum terkadang akan mandek selama berminggu-minggu pada salah satu dataran tinggi ini. Sekeras apapun kita bekerja, namun kita tidak berhasil beralih dari sana. Yang lemah menyerah dalam keputusasaan. Mereka yang bertekad, ulet, dan mereka menemukan ternyata tiba-tiba dalam semalam, tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa, mereka telah meraih kemajuan besar. Mereka telah lepas landas dari dataran tingginya, seperti sebuah pesawat udara. Secara tiba-tiba mereka menguasainya. Secara tiba-tiba mereka meraih kealamian dan kekuatan serta keyakinan dalam berbicara. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kita mungkin selalu mengalami ketakutan atau shock, kecemasan gugup yang cepat hilang. Pada beberapa saat pertama kita menghadapi pendengar, para pembicara terkemuka, para aktor terkenal, dan bahkan musisi yang terbesar pun pernah merasakannya, terlepas dari penampilan mereka di depan umum yang sudah tidak hitung seringnya. Pengalaman mereka juga akan kita alami. Menekuninya selamanya. Seorang pemuda yang bercita-cita mempelajari hukum, menulis surat kepada Lincoln untuk meminta nasihat, dan Lincoln menjawab, "Kalau kamu bertekad kuat menjadi pengacara, itu berarti sudah setengah selesai. Ingatlah selalu bahwa tekadmu untuk sukses itu lebih penting daripada apapun juga." Lincoln sudah mengetahuinya. Ia pernah mengalaminya. Ia belum pernah seumur hidupnya bersekolah lebih dari 1 tahun. Dan buku, Lincoln pernah mengatakan bahwa ia pernah berjalan dan meminjam setiap buku dalam jarak 30 km dari rumahnya. Ia berjalan 15 hingga 20 km untuk mendengar seorang pembicara, dan dalam perjalanan pulang, ia mempraktikkan pembicaraannya di mana-mana, di ladang, di hutan, di hadapan banyak orang yang berkumpul di toko kelontong di Gentryville. Ia bergabung dengan masyarakat literatur dan debat di New Salem dan Springfield, serta mempraktikkan berbicara tentang topik-topik mutakhir. Rasa rendah diri selalu mengganggu Lincoln. Ia pemalu dan tidak mampu berbicara di hadapan kaum wanita. Akan tetapi demikianlah pria yang, berkat praktik dan belajar di rumah, menjadikan dirinya sebagai pembicara yang berdebat dengan orator berprestasi Stephen Douglas. Demikianlah pria yang di Gettysburg, dan kembali pada pidato pengukuhannya yang kedua, bangkit ke ketinggian kefasihan berbicara yang jarang diraih dalam sejarah umat manusia. Kemauan untuk menang. Berikut adalah nasihat bijak dari Albert Hubbard, yang jika kita semua menerapkannya dan mengamalkan hikmat yang terkandung di dalamnya, kita akan lebih bahagia dan lebih makmur. Setiap kali engkau keluar rumah, tariklah dagumu ke dalam, bawalah mahkota kepalamu tinggi-tinggi, dan penuhilah paru-parumu hingga maksimal. Reguklah sinar matahari, sambutlah teman-temanmu dengan senyuman, dan lakukanlah setiap jabatan tangan dengan sepenuh hati. Jangan takut keliru dimengerti, dan jangan menyanyiakan 1 menit pun untuk memikirkan musuh-musuhmu. Cobalah memastikan dalam benakmu apa yang ingin engkau lakukan, maka tanpa menyimpang, engkau akan bergerak langsung menuju sasaranmu. Arahkanlah pikiranmu kepada hal-hal besar dan sangat baik yang ingin engkau lakukan. Maka, sementara hari-hari berlalu tanpa terasa, engkau akan menemukan dirimu secara tidak sadar, memanfaatkan peluang-peluang yang dibutuhkan demi pemenuhan hasratmu. Sama seperti halnya makhluk terumbu karang mengambil unsur-unsur yang dibutuhkannya dari ombak laut. Bayangkan dalam benakmu, individu yang mampu, tulus, berguna, yang engkau cita-citakan, maka pemikiran yang engkau renungkan itu setiap jamnya mentransformasikanmu menjadi individu tersebut. Pemikiran itu sangat besar kuasanya. Peliharalah sikap mental yang tepat, sikap berani, jujur, dan ceria. Berpikir benar artinya mencipta. Segalanya datang lewat hasrat dan setiap doa yang tulus dijawab.
Kita menjadi seperti kemana hati kita terarah. Bawalah dagumu ke dalam dan mahkota kepalamu tinggi-tinggi. Kita adalah dewa-dewi dalam kepompong. Napoleon, Wellington, Lee, Grant, Polk, MacArthur, Eisenhower, semua pemimpin besar militer telah menyadari bahwa kemampuan sebuah pasukan untuk menang dan keyakinannya akan kemampuannya untuk menang menentukan suksesnya lebih daripada apapun juga. Mereka menyadari bahwa pasukan yang mengundurkan diri bukanlah dicambuk secara jasmani, melainkan mereka ditaklukkan karena mereka dicambuk secara mental, karena mereka kehilangan keberanian dan keyakinan. Tidak ada pengharapan bagi pasukan yang seperti itu. Tidak ada pengharapan bagi orang yang seperti itu. Ketika pendeta berpangkat dari Angkatan Laut Amerika Serikat ditanya, kualitas apa saja yang prinsip bagi sukses seorang pendeta Angkatan Laut? Ia menjawab dengan 4 G, keluasan, gumption, akal sehat, grit, dan guts, keberanian. Keempat kualitas ini jugalah merupakan prasyarat sukses dalam berbicara. Jadikanlah keempat kualitas tersebut sebagai moto Anda. Untuk mendapatkan buku Public Speaking for Success, karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.